pernah dengar kamar kos yang selalu kosong, tapi pemiliknya gak pernah mau ngomong alasannya. Aku pikir itu cuma mitos, cuman cerita horor yang dibesar-besarkan anak-anak kos. Tapi semua berubah sejak aku pindah ke kamar nomor 7. Kamar itu kosong selama 2 tahun, tapi tetap dibersihkan tiap minggu oleh pemilik kos. Aneh kan? Pas aku tanya, "Bu Marni," si pemilik kos cuman jawab, "Gak cocok aja buat ditempati." Tapi karena kamar lain penuh, aku nekat minta kamar itu. Dan dia pun akhirnya menyerah. Sejak malam pertama, aku sadar kamar ini menyimpan sesuatu yang gak terlihat. Aku mendengar suara ketukan di lemari jam 2 pagi. Awalnya kukira tikus, tapi ketika aku buka lemari kosong. Lalu angin dingin menyapu tengkukku. Padahal semua jendela tertutup rapat. Setiap malam ketukannya makin keras, dan aku mulai mimpi buruk yang sama terus-menerus. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang wanita duduk memeluk lutut di pojok kamar. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan dia menangis tanpa suara. Tapi setiap aku mencoba mendekat, aku terbangun dengan nafas tersengal. Tapi malam ke-7, dia gak muncul di mimpi. Dia muncul di ujung tempat tidurku. Mataku terbuka di tengah malam, dan aku melihat sosok itu berdiri menatapku, diam, tapi dengan mata hitam yang seolah ingin berkata, "Keluar dari sini." Aku lari keluar kamar, tapi pintunya gak bisa dibuka, seperti dikunci dari luar. Aku menjerit, tapi tak ada satupun anak kos yang keluar. Paginya, aku tanya ke Bu Marni, dan wajahnya langsung pucat. Akhirnya Bu Marni buka mulut, dan cerita itu membuat bulu kuduku berdiri. 5 tahun lalu, kamar itu ditempati oleh seorang mahasiswi, cantik, pendiam, tapi sering melamun. Suatu malam ia ditemukan tewas gantung diri di dalam lemari, tepat di tempat aku mendengar suara ketukan. Sejak saat itu, penghuni kamar nomor 7 selalu diganggu. Ada yang mengaku dibekap dalam tidur, ada yang melihat wanita duduk di cermin, bahkan ada yang langsung sakit keras tanpa sebab. Makanya, kamar itu dibiarkan kosong. Aku ingin pindah, tapi seolah ada sesuatu yang menahanku di kamar itu. Setiap kali aku beresin barang, selalu ada yang hilang. Uang, charger, bahkan pakaian. Dan malamnya, aku dengar suara lirih, "Jangan pergi, temani aku." Puncaknya, malam ke-13, kamar itu benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Lampu mati sendiri. Lemari terbuka perlahan, dan aku melihat tali gantungan tergantung sendirian. Lalu, suara tangisan berubah menjadi teriakan menembus telinga. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah ada di ruang tamu kos, dikelilingi anak-anak kos lain. Mereka bilang aku ditemukan menggigil di depan pintu kamar nomor 7, dengan mata terbuka lebar dan bibir berbisik, "Maaf, aku gak bisa bantu kamu." Aku pindah keesokan harinya, tapi sampai sekarang, kadang aku dengar ketukan lembut di lemariku setiap jam 2 pagi. Entah itu hanya trauma, atau dia benar-benar ikut. Tapi satu hal yang pasti, kamar nomor 7 kini kosong lagi.